Hello Technolovers! Baru beberapa bulan setelah dilantik, banyak membantu Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan pernyataan dan sikap yang menarik perhatian publik. Menurut pengamat, rangkaian kontroversi itu menunjukkan bahwa para menteri terkesan ingin tampil dan bahwa ada ketimpangan kompetensi dalam kabinet Prabowo yang gemuk ini. Pernyataan beberapa menteri Prabowo, mulai dari fakta bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat, penggunaan KOP kementerian untuk acara keluarga, dan permintaan anggaran kementerian yang dianggap tidak masuk akal, menuai kontroversi dan dikritik oleh banyak orang. Lantas, siapa saja deretan menteri yang jadi sorotan netizen? Yusril Izzal Mahendra dan tragedi 1998. Menurut Yusril Izzal Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Pernyataan itu dimulai dengan pertanyaan kepada Yusril tentang upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang signifikan di masa kepemimpinannya. Sebagai tanggapan, Yusril menyatakan bahwa Indonesia tidak mengalami pelanggaran HAM yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, genosida, killing massal, dan penghapusan etnis adalah pelanggaran HAM berat. Sebelum pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Oktober, Yusril mengatakan tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini, mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal pra-kemerdekaan. Setelah mendengar itu, seorang reporter bertanya, tragedi 98 tidak termasuk ya, Prof? Tidak, kata Yusril. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, mengecam pernyataan Yusril. Usman menyatakan bahwa pernyataan itu mengabaikan laporan-laporan resmi pencarian fakta tim gabungan bentukan pemerintah dan penyelidikan Pro Justisia Komnas HAM atas sejumlah peristiwa sebelumnya yang menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi bukan hanya genosida dan pembersihan etnis yang merupakan pelanggaran HAM berat menurut hukum nasional. Setelah tragedi 1998, laporan penyelidikan Komnas HAM dan surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira atau DKP Agustus 1998 menyatakan bahwa Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus terlibat dalam kasus penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997 hingga 1998. Terdapat 23 aktivis pro-demokrasi yang disebut diculik selama tahun 1997 hingga 1998. Dari jumlah itu, hanya 9 orang yang selamat, 1 ditemukan meninggal dan 13 lainnya masih hilang. Yandri dan KOP Surat Kementerian. Pada Selasa 22 Oktober, unggahan di akun Instagram Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengungkapkan penggunaan surat kementerian untuk kepentingan pribadi. Mahfud mengunggah undangan yang berjudul Undangan Haul, Haris Santri dan Tasyakuran, yang ditandatangani oleh Yandri Susanto, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal pada 21 Oktober 2024. Mahfud juga menyatakan bahwa adalah kesalahan untuk menggunakan surat dengan KOP dan stempel resmi kementerian untuk acara pribadi dan keluarga. Lebih dari 7.000 orang meninggalkan komentar pada postingan Mahfud. Menteri kok nggak paham hal begini? Gimana kami nggak pesimis? Kata seseorang. Kasihan, Prabowo baru dilantik sudah seperti ini menterinya, kata komentar tambahan. Mahfud menyatakan bahwa itu melanggar etika birokrasi saat dijumpai usai acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan pada Selasa 22 Oktober. Mahfud menyatakan bahwa urusan pribadi seperti tahlilan dan syukuran tidak boleh menggunakan KOP dan stempel menteri, karena itu menjadi tanggung jawab kementerian. Yandri kemudian memberikan penjelasan dan mengakui bahwa penggunaan KOP surat kementerian untuk acara pribadi adalah hanya kesalahan administrasi. Namun, politikus Partai Amanat Nasional atau PAN itu mengatakan bahwa dia baru saja dilantik sebagai menteri beberapa hari lalu. Dia juga mengambil janji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Yandri mengatakan pada Rabu 23 Oktober, tapi intinya, dari acara itu tidak ada 1 sen pun uang Kemendes yang saya gunakan, demi Allah, demi Rasul. Permintaan anggaran Kementerian HAM hingga 20 triliun rupiah yang tidak masuk akal. Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai juga membuat pernyataan kontroversial, menuntut anggaran kementeriannya sebesar 20 triliun rupiah jika negara menyanggupi. Rombak itu dari 20 triliun, pagu anggaran hanya menjadi 64 miliar rupiah. Tidak mungkin. Saat acara penyambutan di Gedung Kemenkumham Jakarta Selatan Senin 21 Oktober,
Natalius Pigai menyatakan bahwa cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia tidak tercapai. Dia menyatakan bahwa anggaran yang signifikan itu diperlukan untuk meningkatkan perlindungan HAM. Pigai menyatakan bahwa anggaran saat ini sebesar 64 miliar rupiah. Menurut mereka, anggaran ini diberikan karena Kementerian HAM hanya mengawasi operasi pemerintah, tetapi sebenarnya Kementerian HAM bertanggung jawab atas pembangunan hak asasi manusia. Salah satunya sesuai dengan amanat konstitusi adalah pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Selain itu, ide untuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia atau UNHAM berasal dari mantan komisioner Komnas HAM itu. Dia menyatakan bahwa UNHAM akan memainkan peran penting dalam memperkuat HAM di Indonesia. Dino Patijalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, mengecam pernyataan Pigai. Dalam keterangannya yang dibagikan ke wartawan pada Rabu 23 Oktober, Dino menyatakan bahwa pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai untuk menaikkan anggaran dari 60 miliar rupiah menjadi 20 triliun rupiah adalah yang tidak masuk akal dan tidak akan mungkin diterima Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR karena akan menghabiskan uang negara untuk program yang tidak jelas dan akan mengarah pada korupsi. Sebelum membuat pernyataan kebijakan yang beresiko tinggi, koordinasi dengan Menko-nya, Setnek, dan kantor Presiden. Ingat bahwa Anda bukan aktivis lagi dan sekarang bertugas sebagai pejabat pemerintah. Selanjutnya, Dino menekankan bahwa kredibilitas adalah segalanya. Pelantikan Mayor Teddy dan dugaan pelanggaran Undang-Undang TNI. Namun, syarat ini tidak berlaku untuk anggota militer aktif yang bekerja di kantor yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Namun, Istana menyatakan bahwa Teddy tidak pantas untuk menjadi menteri, dan Presiden Prabowo mengubah namanya menjadi Sekretaris Militer, Sekretaris Pribadi, yang akan berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Menurut Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Senin 21 Oktober, Seskap atau Sekretariat Kabinet itu kemungkinan besar ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara nantinya. Oleh karena itu, Mayor Teddy tidak perlu pensiun dini atau mundur dari TNI, kata politikus Gerindra dan tangan kanan Presiden Prabowo Subianto, Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Dasko, jabatan tingkat Teddy memiliki batasan paling tinggi yang setara dengan eselon 2 atau pangkat brigadir jenderal. Dasko berpendapat bahwa Teddy yang berstatus mayor masih dapat menduduki posisi sekretaris. Dia menyatakan dengan perubahan nomenklatur ini, saudara Teddy dapat diisi tanpa pensiun dari TNI karena bukan setingkat menteri. Para pembantu Prabowo lain yang juga bermasalah. Selain itu, pembantu Prabowo lainnya juga menghadapi masalah. Di dunia pendidikan, Dewan Guru Besar UI mengkritik gelar Dr. Menteri SDM Bahlil Lahadalia dari UI. Ketua Dewan Guru Besar UI, Profesor Harkrisnowo menyatakan, kami sudah membentuk tim investigasi bersama Senat Akademik UI untuk memeriksa kasus ini. Harkristuti mengatakan bahwa tim penyelidikan dibentuk karena ada banyak kejanggalan dalam proses pemberian gelar doktor ke Bahlil. Selain itu, banyak alumni UI membuat petisi berjudul Tolak Komersialisasi Gelar Doktor, Pertahankan Integritas Akademik yang telah memperoleh 13.788 dukungan. Setelah menerima gelar Dr. Honoris Causa atau HC dari Universal Institute of Professional Management atau UIPM, Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, juga dikritik karena masalah yang sama. Karena itu, gelar yang diberikan UIPM tidak diakui oleh Kemendikbudristek yang sekarang terbagi menjadi beberapa kementerian. Menurut Profesor Abdul Haris, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atau Dirjen Dikti-Ristek, gelar tersebut tidak sah karena UIPM tidak memiliki lisensi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia. Haris menyatakan bahwa gelar akademik dari perguruan tinggi asing tersebut tidak dapat diakui jika tidak memiliki izin operasional dari pemerintah. Selain sektor pendidikan, beberapa Menteri Prabowo juga pernah menghadapi kasus hukum. Beberapa nama disebutkan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW. Pertama, Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor sawit mentah dan turunannya. Menurut putusan kasasi Mahkamah Agung yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, kasus izin ekspor CPO telah menyebabkan kerugian negara sebesar 6,47 triliun rupiah. Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo dan Dito Aryo Tejo kemudian terlibat dalam kasus korupsi proyek menara pemancar komunikasi
atau BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika selama pemerintahan Joko Widodo. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Dito disebut menerima uang senilai 27 miliar rupiah. Dia kembali menjabat di kementerian yang sama selama pemerintahan Prabowo. Kemudian pada tahun 2023, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiarij menjadi tersangka KPK atas dugaan suap dan gratifikasi senilai 8 miliar rupiah. Setelah dia memenangkan pra-peradilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, status tersangkanya dicabut. Meskipun mereka kalah, KPK menyatakan bahwa mereka akan terus menangani kasus dugaan korupsi itu. ICW juga menyebut Budi Gunawan, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Prabowo. Pada 2015, KPK mendakwa Budi atas dugaan memiliki rekening gendut Jenderal Polisi Yusril Ihza Mahendra. Catatan terakhir dari ICW, pernah menangani dugaan korupsi biaya akses sistem administrasi Badan Hukum atau Sismin Bakul. Wah, gimana menurut kalian Teknolovers? Emang sih Kabinet Prabowo memang paling gemuk setelah Kabinet Soekarno pada masanya.